Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pendopo Pondok Pesantren Al-Hadid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Yang kami hormati pula yaitu jamaah-jamaah dari Griorejo Indah Magelang dan juga jamaah serta santri-santri Pondok Pesantren Al-Hadid yang kami banggakan. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu acara pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan dan tausiah, yang keempat yaitu sambutan dari rombongan, yang selanjutnya lain-lain dan juga penutup. Baik, untuk menuju ke pembukaan acara pada siang hari ini, mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ahina Yunus Ibrahim. Kepada Ahina Yunus Ibrahim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ahina Yunus. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan untuk acara kita pada siang hari ini. Yang selanjutnya yaitu sambutan dan juga tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Abi Yusuf Ismail Al-Hadid, Sarjana Ekonomi Islam Magister Manajemen. Kepada Abi Yusuf Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa fi syahida asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah iqrarum bihi wa tauhida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman majida. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamayati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarram yang kami muliakan, Abi Yusuf Ismail Sahibul Ma'had. Yang mulia, ugi kami muliakan pengurus pesantren Al-Hadid, penghuni yang kami cintai, yang mulia, ugi kami muliakan tamu undangan, tamu Allah yang dari Magelang, engkang sampun hadir wonten kesempatan menika, engkang kami hormati. Boten suwe sedaya kemawon ingkang hadir wonten kesempatan menika ingkang mulya. Sepindah monggo sareng-sareng ngunjukaken puji dan syukur kita dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten kerahmatan, taufik hidayah saha inayahipun. Nitik nikmat lan rahmat wonten kesempatan enjang menika. Alhamdulillah
kita sedaya saged sareng-sareng makempal wonten ing pendopo Al-Hadid menika kanthi kawontenan sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mugi-mugi makempalan kita secara kalawau estu beto manfaat, beto maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila patut kita syukuri bikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kalajengaken shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang nedahaken dhateng umatipun lumampah mergi ingkang leres, mergi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya khususnya yang hadir wonten kesempatan enjang menika sak mangkeh pikantuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, shallu ala Muhammad. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturaken sugeng rawuh senaos sampun randhat sawan tawis saking tamu saking Magelang bikauli alhamdulillahi rabbil ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Sugeng rawuh karuan panjenengan sedaya wonten Al-Hadid menika kanthi wilujeng kanthi sae boten wonten alangan setunggal menika. Mugi-mugi kehadiran panjenengan menika wau dados berkahipun Pondok Al-Hadid lan mugi-mugi dados amal saenipun dumateng sedaya tamu Allah wonten ing tempat menika. Mugi-mugi langkah panjenengan dikaparsinan dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun nilai ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun tambah berkahipun, tambah umuripun, tambah lancar rezekinipun, diparing kesehatan lahir lan batosipun, tambah kegiatan iman lan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saking Al-Hadid menawi wonten kirang langkung limpun saking segipun apa kemawon. Saking pengurus Al-Hadid nyuwun agunging samudra pangat sami dumateng sedaya jamaah khususnya yang saking tamu saking Magelang menika. Mugi-mugi menika boten dadosaken kirang penghormatan kula dhateng panjenengan menika, boten kirang takdimipun dhateng panjenengan sedaya ananging wonten kawontenan ingkang kados mekaten. Mila saking menika kula bali malih nyuwun agunging samudra pangaksami menawi wonten kirang langkungipun saking napa kemawon saking pesantren Al-Hadid saking pengurus nyuwun agunging samudra pangsaya dumateng jamaah sedaya. Mekaten mugi-mugi boten panjang lebar anggenipun kalau matur kula akhiri wal afu minkum biridha wa nimah wal jamil wa bil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Ahmad Hasan Roja atas sambutan yang mewakili Pondok Pesantren Al-Hadid. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari rombongan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu Perumahan Griya Rejo Indah Magelang yang akan disampaikan oleh Bapak Andi. Monggo kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita umatnya yang tak terhitung hingga pada hari ini kita juga bisa dikumpulkan dalam rangka tolabul ilmu dan berbagi. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat tersebut tersampaikan kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sobat-sobat beliau, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya yang meniru, mencontoh apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan mendapat syafaat beliau. Amin. Alhamdulillah, ini sebetulnya kami sangat-sangat mungkin
bisa dikatakan terkejut ya, karena tidak menyangka ternyata dari saudara-saudara kita di Pondok Al-Hadid sudah berkumpul banyak. Kami mohon maaf nanti kalau dalam perjalanan kami memang agak lama karena memang di samping jauh kami juga sempat berhenti di rest area. Adapun kedatangan kami di sini yang paling utama adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, terutama dari jamaah Masjid Al-Ittihad di Perum Griro Rejo Indah, Mertoyudan Magelang dengan jamaah di Pondok Al-Hadid ini. Semoga kedepannya akan semakin berlanjut dengan semakin mudahnya kita berkomunikasi ya via WhatsApp ataupun sosial media yang lain. Yang kedua, kami mohon maaf kalau kedatangan kami merepotkan dari Ustadz Yusuf sendiri dan jamaah. Sebetulnya karena tidak sampai berharap dalam artian sambutan besar segini. Begitu datang kok langsung disambut dengan sarapan, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Yang ketiga, ini kami dapat titipan amanah dari jamaah Al-Ittihad dan teman-teman. Semoga amanah ini berguna bagi Al-Hadid dan jamaah, dan semoga mungkin nilainya nggak besar ya, tapi itu menggambarkan rasa cinta kita antara sama kaum muslimin yang tidak melihat jarak antara Magelang ataupun Gunung Kidul. Selama itu muslim, insya Allah kita bersaudara. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kami kembali lagi mengucapkan jazakumullah khairan atas sambutannya yang Masya Allah ini langsung membuat kami mungkin agak ngantuk karena kenyang. Terima kasih, mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Abu Andika untuk perwakilan dari rombongan jamaah pengajian Perumahan Griyo Rejo Indah Magelang. Yang selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Abi Yusuf Ismail Al-Hadid. Kepada Abi Yusuf Ismail Al-Hadid, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kami ucapkan syukur yang tertinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah pada hari ini selisih 1 hari ya, yaitu tepatnya tanggal 28 Rajab ya sekarang. Yaitu kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim bersama, dan sebetulnya Isra Mi'rajnya itu kemarin kan.
tanggal merahnya. Tapi karena kita dapat informasi akan kedatangan tamu Allah yang kita muliakan dari Magelang, ya, saya di WA oleh Pak Andi, Ibu Khalis, ya, bahwa akan datang rombongan ibu-ibu pengajian dari perumahan Griorejo Indah, ya, Mertoyudan, Magelang. Maka akhirnya ya sudahlah, kita bikin acara kecil-kecilan saja, ya, sambil peringatan Isra dan Mi'raj, ya kan, kumpul di sini bersama santri-santri Al-Hadid, baik yang mukim maupun santri Kalong, gitu ya, dengan ibu-ibu perwakilan dari perumahan Griorejo Indah, dari Masjid Ittihad maupun dari ibu-ibu pengajian tahsin Al-Quran. Tadi Ibu Khalis cerita kalau semuanya kumpul ada sekitar 150 ya Pak Andi. Tapi ini perwakilan yang rawuh gitu ya. Maka alhamdulillah. Jadi apapun judul acaranya, yaitu tetap ya kita sama-sama syukuri karena memang Abi punya utang ya. Waktu itu kita punya rencana mau membagikan wakaf kursi sholat untuk 50 santri Kalong yang lansia gitu ya. Tapi kemudian karena satu lain hal ya, ini belum terkumpul semuanya, tapi alhamdulillah nanti sekalian perwakilan yang lansia nanti dipilih sama teman-teman pengurus yang sudah siap ya. Ada 10 kursi sholat ya nanti yang akan dibagikan. Nanti sisanya insya Allah menyusul setelah selesai acara sambil kita menunggu ya kursi sholat yang lain. Insya Allah kebagian semua. Yang penting itu tadi ya, karena kan sekalian peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu kan pesan utamanya sholat gitu. Karena Nabi ya Mi'raj kepada Allah itu membawa perintah sholat 5 waktu, sehingga ibu-ibu walaupun mungkin sholatnya nggak sempurna ya, nggak bisa sambil berdiri normal seperti yang lain karena usia atau karena sakit, tapi tetap sholat gitu ya. Makanya selain dibina untuk sholatnya, kita juga kasih fasilitas ya. Kalau nanti dari rumah bawa-bawa kursi, dari rumahnya kan izin gitu ya, masuk ke masjid bawa-bawa kursi sak gede gitu ya. Tapi kalau kursi sholat nih, coba dibuka sampel satu. Kursi sholat kan kecil ya. Sini aja lah, sini. Kok muter-muter? Nah diambil satu ya. Seringkes kecil enteng Bu. Jadi simba-simba juga kuat nenteng gitu ya. Nah kita udah siapin, nanti silakan ibu-ibu bawa ya. Nanti kemudian dipakai di rumah. Mau sholat di masjid boleh ya, mau sholat di rumah juga silahkan. Yang penting kalau udah dapat dipakai. Nanti biar yang wakaf dapat pahalanya. Jadi jangan pakai buat sholat, yang wakaf kursi sholat dapat pahalanya gitu ya. Kecuali nanti jenengan sudah nggak sholat lagi. Artinya kalau nggak sholat ya berarti tapi mintanya kasih kesempatan sama Allah ya, biar bisa thalabul ilmi terus ya kan. Biar bisa silaturahim, biar tambah pahalanya. Nah, alhamdulillah juga hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setelah kemarin kerauhan Ustadz Solihin dan rombongan jamaah dari Magelang ya, ketika peringatan hari Mu'alaf sedunia itu tanggal 25 Desember, ambil satu aja. Nah, ambil satu aja buat contoh. Kemudian Abi dapat kabar ya dari Bu Khalis dan Pak Andi untuk rencana kedatangan hari ini. Nanti Abi akan cerita panjang lebar. Nah, ini dulu ya. Dibuka. Plastiknya dibuka. Nah, taruh di situ, depan situ. Ini buat sampel aja. Dibuka. Ya. Dudukin. Nah, ini Mbah Isna. Nah. Ya, dah. Ya, sudah taruh sini aja, nggak apa-apa. Ya, enteng Bu ya, nggak berat. Dah, Isna sini lagi. Alhamdulillah, kalau sekarang ya udah zamannya medsos. Ya, saya lihat ada teman saya Pak Donditan mensyahadatkan di Morowali 200 orang. Ya, syahadat masal. Itu udah pernah sama Al-Hadid, udah lewat. Jauh sebelum apa yang terjadi sekarang, cuma sekarang zamannya medsos, jadi sudah tersebar kemana-mana. Tapi itu tetap kita syukuri karena alhamdulillah saudara kita Pak Dondi
bisa sukses mengislamkan situ banyak. Al-Hadid datang ke Gunung Kidul 2007, 2008 kita syahadat massal di Tepus Giri Subuh itu 278 orang. Dan bukan cuma sekali, ya. Ada dokumentasinya, cuma waktu itu hanya cuma foto. Zaman dulu 2007 belum ada, ya, HP kayak sekarang, internet canggih. Kalau mungkin udah zaman medsos sudah terkenal lah begitu ya. Nah, dulu hanya diliput sama majalah Sabili. Mungkin Pak Andi pernah dengar nama majalah Islam Sabili, ya. Sekarang udah nggak ada majalahnya. Yang ada tinggal Hidayatullah masih ya. Jadi majalah Sabili meliput itu 278. Habis itu syahadat lagi berapa bulan kemudian Pak Yeri itu jadi saksi itu. Ya, Pak Yeri masih muda waktu itu, belum setua sekarang. 100 orang, ya. Habis itu syahadat massal lagi 48 orang. Jadi udah berapa tuh dihitung tuh syahadat massal. Jadi Al-Hadid itu udah, ya, bukan baru sekali dua kali. Nah, hanya memang waktu itu ya yang kita belum berhasil adalah niat kita mau membeli sebuah gereja. Nah, ini agak tertunda ya, wallahu alam, karena semuanya min qadarillah gitu ya, atau qadarullah, semuanya mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baru sekarang realisasi? Ya alhamdulillah ya. Kita tetap bersyukur semua cita-cita dakwah kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibu-ibu dari perumahan Gria Rejo Indah, Mertoyu dan Magelang punya kerentak hati untuk membantu, itu sebuah, mohon maaf buat saya, sebuah keajaiban gitu ya. Kenapa? Karena saya woro-woro ini toh nggak semuanya terpanggil. Mungkin dianggap sesuatu yang asing gitu ya. Kalau wakaf masjid masih banyak cepat yang bantu gitu ya. Wakaf buat pembangunan asrama yatim piatu itu gampang cari dananya. Ini kok wakaf pembebasan gereja, ini kan sesuatu yang masih belum terngiang-ngiang gitu ya, masih dianggap hal yang aneh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena di luar negeri ini udah biasa ya. Kemarin Pak Ali Maslihan namanya yang pernah sini ya 2 bulan lalu cerita, Ustadz, Muhammadiyah di Sydney, Australia baru membeli 3 gereja, bukan cuma 1 malah. 3 gereja dibeli, semua dijadiin Islamic Center. Wah, keren gitu ya. Jadi kalau di luar negeri sudah hal yang biasa, bukan hal yang baru. Nah, itu luar biasa keren. Itu Muhammadiyahnya Indonesia, Bu. Kan ada cabangnya di luar negeri. Jadi Muhammadiyah di Australia, di Sydney, baru beli 3 gereja, diborong langsung 3 gereja. Jadi Muhammadiyah duitnya banyak gitu ya. Bahkan di Daulat Muhammadiyah itu lembaga keislaman yang terkaya di dunia, bukan main-main gitu ya. Kecil beli gereja walaupun harganya nilai mata uangnya beda di sana. Nah itu saya langsung subhanallah gitu ya. Gampang banget gitu ya. Beli 3 gereja langsung gitu ya, dibebasin dengan harga yang mungkin kalau di kurs rupiah kan puluhan miliar gitu ya, luar biasa itu ya. Nah, tapi itu udah menjadi satu hal yang biasa. Nah, inilah yang patut kita jadikan contoh. Kenapa tidak di Indonesia gitu ya? Nah, contohnya di mana? Yang Hadid. Yang udah pernah lakukan ada ya, yang udah pernah nih, yang di Klaten. Coba udah ketemu belum, Win? Alamatnya lupa, Abi. Ya, mana Mas Win? Dicari nanti ya. Dekat dari sini, nggak ada 1 jam, Bu ya. Jadi bangunan gereja, kemudian kita beli, kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah masjid gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah ketika Al-Hadid di Gunung Kidul membebaskan lagi, ya bukan sesuatu yang baru buat kita gitu, karena kita pernah ikut membebaskan yang di Klaten. Walaupun waktu itu nggak sendiri, sama seperti sekarang juga nggak sendirian. Waktu itu kita menggandeng dari YPM atau HIT ya, kemudian dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah, karena di uber-uber itu tadi harus lunas. Kalau nggak lunas nggak jadi. Nah ini yang kita cegah gini, kita cegah nanti dikasih deadline. Kalau dikasih deadline pusing ini. Maka begitu dikasih deadline ya sudah, kita rangkul teman-teman, akhirnya berhasil dibebaskan gitu ya, yang di Klaten itu. Waktu itu kita bekerja sama Pak Yohanes namanya. Pak Yohanes ini mantan pendeta yang kemudian masuk Islam. Kemudian ngobrol, datang ke sini, Abi tanya ya, dulu pendeta Yohanes itu di mana aja tugasnya? Disebut salah satunya di Klaten, di Wonogiri. Ada nggak gerejanya yang mau dijual? Ada. Di mana? Di Klaten. Ya.
Mana alamatnya? Kasih alamatnya, kemudian kita proses. Alhamdulillah, ya terbelilah gereja itu dan dialihfungsikan. Sudah sekarang menjadi masjid, gitu ya. Nah, itu ya. Makanya mohon doa restunya. Mudah-mudahan proses ini bisa segera selesai sehingga kita cepat-cepat, ya. Karena udah pernah yang di Klaten jadi masjid, yang kali ini nggak mau dijadiin masjid. Ya, Abi kepengen, mohon maaf Bu, Pak Andi, saya di sini panggilnya Abi. Jadi biar lebih dekat gitu ya. Saya ganti, nggak mau lagi konsepnya jadi masjid. Kenapa jadi masjid? Paling nanti ujung-ujungnya mohon maaf bukannya apa-apa. Ya sama aja kayak masjid-masjid kita, sepi. Kan gitu tuh. Wes kokian, masjid kan gitu ya. Ya memang pahalanya gede betul tempat orang sholat. Tapi kan kalau nanti jadi rumah tahfiz, tetap ada musolanya kan gitu ya. Walaupun musolanya mungkin tidak perlu berbentuk secara khusus gitu ya. Tapi paling tidak, alhamdulillah ada niat lain, yaitu menjadi rumah tahfiz Al-Quran ya. Oh namanya ini, apa namanya di daerah Klatennya ini, sebentar. Ya. Daerah Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Ya. Masjidnya namanya Masjid Al-Masih. Nama masjidnya Masjid Al-Masih gitu ya. Nah, alhamdulillah. Makanya ya sama sekarang juga di sana ya sepi-sepi aja gitu Pak Andi ya. Paling buat sholat sing rame ya maghrib kan gitu ya. Nah sekarang kita mau rubah formatnya jadi rumah tahfiz Quran plus. Tahfiz Qurannya sama seperti yang lain, tapi plusnya apa? Itu tadi Al-Maidah 83. Setiap yang menghafal Quran di situ akan punya tugas selain mengamalkan, mendakwahkan kepada orang-orang di luar Islam. Supaya apa? Supaya mereka dapat hidayah masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, belajar Al-Quran, kalau mau menghafal Al-Quran kita fasilitasi di situ. Kan pasti ada yang sholat juga, nggak mungkin ya ada rumah tahfiz tidak ada tempat sholatnya. Jadi udah dapatnya banyak. Kalau cuma masjid, ya sudah, cuma mengharapkan yang sholat saja, habis itu selesai. Gitu ya. Nah itu kurang lebih, mudah-mudahan nanti Allah kasih kemudahan dan kelancaran setelah pertolongannya sehingga dimudahkan dan bisa segera diselesaikan. Nah kemudian berikutnya ini Abi mau kasih oleh-oleh buat ibu-ibu kita ya, tamu dari Magelang, terkait apa sih namanya, kenapa Al-Quran itu kok menjadi idola sekarang gitu ya. Ketika di luar, orang-orang di luar Islam, di luar negeri itu banyak yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Nah, salah satunya, nah ini yang Abi mau apa namanya buka sama ibu-ibu buat oleh-oleh iman ya. Jadi buat oleh-oleh iman supaya nanti ibu-ibu di rumah karena ngaji tahsin Al-Quran biar tambah yakin. Pedoman kita kan di surat An-Nisa ayat 82, monggo dibuka ya, kan pasti di HP-nya ada Al-Quran toh. Coba dibuka, Mbak Hikmah dibacain. Surat An-Nisa 82. Ayo cepet-cepetan, set. Ya. Mbak Arin di sini, bantu nanti ini ada yang diurak-urak. Makanya disuruh siapin whiteboard. Karena kita akan membuktikan salah satu mujizat Al-Quran sesuai dengan era digital. Sekarang kan zaman now, zaman era digital ya. Digitalisasi. Udah ketemu, ayo dibaca. Arabnya dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya. Jadi intinya apa? Di situ Allah memberikan tantangan ya. Tantangan di situ dikatakan sama Allah di pembukaan ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'ana apa? Bentar. Enggak hafal lagi. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an itu, ya kan gitu ya. Kenapa kok sama Allah suruh di Allah tanya ini ya, sama orang-orang di luar Islam itu, kok nggak kamu perhatikan? Walau kana min indi ghairillah,
seandainya Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, kan gitu ya. Maka lawajadu akan banyak ditemukan di dalamnya apa? Ikhtilaf. Perbedaan pertentangan kasiro yang banyak sekali. Nah, jadi artinya apa? Allah memberikan sebuah keterangan, ya, memberikan sebuah kepastian. Kalau Al-Quran itu dijamin pasti benar, tidak ada ya pertentangan di dalamnya. Tapi kan harus dibuktikan. Benar nggak nih kata Allah nih? Benar nggak Al-Quran itu nggak ada perselisihan di dalam, nggak ada pertentangan, nggak ada yang keliru gitu kalau bahasanya. Nah, maka kita buktikan nih pembuktiannya sesuai zaman now, era digital. Ini yang membuat banyak orang masuk Islam, ya, dari ayat-ayat Quran yang bisa dibuktikan. Sekarang coba dibuka di Google. Siapa nih yang paling cepat kalau searching ini ya? Yang masih muda aja ya, nggak apa-apa, baik mah aja. Dah, Google, searching berapa usia alam semesta. Ayo. Nanti siap-siap tulis ya. Usia alam semesta, tulis kembali. Berapa usia alam semesta? Nah, ibu-ibu boleh yang punya sambil ngecek bener nggak nih, ntar sangkanya settingan Abi sama santri. Ini apa adanya ya? Perkiraan berapa? Usia alam semesta 13,6 miliar, 13,8 miliar tahun. Lama nggak Bu? Umurnya ibu berapa? Berarti belum ada apa-apanya ya. Usia alam semesta itu 13,8 miliar tahun. Wes pokoknya nggak usah kebayang lamanya. Nah sekarang ada nggak di Al-Quran ayat yang menerangkan tentang usia alam semesta ini? Coba dibuka surat Yunus ayat 3. Ayo Yunus ayat 3. Nus? Yo. Ya, Yunus ayat 3 itu begini. Nanti ibu-ibu baca buka sendiri. Salah satunya itu ada keterangan ya. Dikatakan di sini ya, bentar. Nah, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu ya semua alam semesta ini beserta isinya itu dalam 6 masa, bukan 6 hari. Ya, 6 masa. Ya, bahasa Arab itu bagusnya di situ. Ya, fi sittati ayyamin itu bukan bermakna 6 hari, tetapi 6 masa. Oke. Ya. Kata Al-Qur'an tulis di bawahnya. Ini satu usia, 2 kata Al-Qur'an. Ya, kata Al-Qur'an. Surat ya 10 ayat 3, 10 ayat titik 2 aja biar cepet. Nah, ayat 3 bawahnya ya. Usia alam semesta buruan adalah 6 masa ya. Oke, sabar dulu. Ini belum terbukti nih kebenaran Al-Quran. Kita ikuti dulu urutannya. Ketiga. Sekarang coba dicek lagi, searching lagi. Usia bumi kita berapa? Cek lagi di Google. Tadi kan umur alam semesta, umur bumi. Coba tulis. Usia bumi berapa? 4,5 aja. Nah, atau 4,5 miliar tahun. Nah, MTH, nah gitu aja. Nah, sekarang buka lagi surat Fussilat ayat yang ke-9. Surat Fussilat itu surat nomor 41. Ayat yang ke-9. Sudah? Nah, dikatakan di sini ya, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Ya. Dikatakan di sini, katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa fi yaumaini. Ya. Tulis keempat surat QS saja, Quran surat ini. Quran surat 41
Ayat 7. Ayat seberapa? 9. Nah, umur bumi berapa tadi? 2 masa. Nah, betul. Wah, Pak Sumadi pinter dah. 2 masa. Nah, sekarang kita ini, oke, dah, Arin duduk lagi. Kita coba gabungkan, jadikan duduk sini aja, pemikiran sesuai logika kita. Tadi umur alam semesta 13,8 miliar tahun. Kata Al-Quran 6 masa, surat Yunus ayat 3, ya kan? Kemudian usia bumi, umur bumi, kita searching di Google, umurnya 4,5 miliar tahun. Di Al-Quran Fussilat ayat 9, umur bumi 2 masa. Nah sekarang ya ini garis bawah. Ya, garis bawah terus. Ya. Dah, sekarang rumusnya 13,8 miliar, tulis itu. 13,8 miliar tahun dibagi berapa? 6, betul. Dibagi 6. Ya terserah kamu belajar matematika enggak? Dibagi 6 gitu. Ya, dibagi 6 sama dengan berapa? Hitung kalkulator. Berapa? 2,3. 2,3 apa berarti? 2,3 miliar tahun. Nah, terus sekarang 2,3 dibagi 6, 2,3 miliar tahun ya. Berarti yang kedua bawahnya ini satu. Nah 2 bawahnya. Ya. Sekarang kata Allah umur bumi ini 2 masa, ya toh? Nah 2 masa, tulis 2 masa kali 2,3 miliar tahun berapa? Berapa? 4,6. 4,6 apa? Miliar tahun. Nah, benar nggak sama itu keterangan Google itu? Yang bumi, umur bumi tadi searching di Google 4,5 sekian kan digenepin yang 4,6 kan gitu. Berarti sama toh? Nah, cuma bahasa Al-Quran dalam hitungan masa. Masanya itu kalau kita kembalikan ya, umur alam semesta kata Allah 6 masa. Oh, berarti 6 masa kali aja nih. 2,3. Satu masa itu berarti 2,3. Ya hasilnya ketemu berapa tadi? 13,8 miliar tahun. Umur bumi 2 masa. 2 masa itu berapa? Tadi hasil 13,5 miliar tahun umur alam semesta dibagi 6 masa 2,3. 2,3 dikali 2 masa sama dengan 4,6. Berarti hitung-hitungan Al-Quran sama hitung-hitungannya Google cocok nggak kira-kira? Nah, ini. Jadi mohon maaf lahir batin. Ya. Strategi dakwah yang kita lakukan ya kepada orang-orang di luar Islam itu tidak bisa kita ajarin, wah apa kelebihan Islam? Oh kelebihan Islam itu Allah itu satu. Ya kan? Satu nanti dia protes. Satu tapi nggak kelihatan. Kita Tuhannya orang-orang Kristen itu kelihatan ya. Maka kita pilih yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan kan begitu. Tapi kalau dikasih tahu seperti ini, dia mikir, oh iya, ya. Kenapa? Ini nggak ada hitung-hitungan kayak begini di Alkitab, di Injil mereka nggak ada. Adanya hanya di Al-Quran. Kok Al-Quran yang udah diturunkan sama Allah sejak 14 abad lebih yang lalu, belum ada boro-boro internet. Tadi 2007 aja internet di Indonesia belum ada, tapi masih terbatas kan gitu ya. Paling cuma buat nyari-nyari, itu pun masih sangat sederhana. 2007 ya. Kan internet itu mulai medsos itu 2015 ke sini baru mulai banyak kan ya. Nah, zaman tahun itu 14,5 abad lebih yang lalu, kok Al-Qur'an yang belum ada Google-nya kan gitu ya. Belum ada internetnya, masih cocok dengan zaman sekarang yang semuanya serba internet. Hitung-hitungan di Al-Qur'an kok cocok dengan hitung-hitungan seperti zaman sekarang. Nah, makanya disitulah yang membuat orang-orang
ya, Kristen di Eropa, ya di luar Islam, ya di luar negeri sana, banyak yang kemudian kepincut sama Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Ini loh, diutak-atik, iya ya. Kalau ternyata Al-Quran hebatnya. Makanya dikatakan sama Allah di surat An-Nisa tadi, ayat 80 berapa? 2, ya. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu itu nggak mikirin Al-Quran itu? Nggak mentadaburi Al-Quran itu? Nggak mempelajari. Kalau saja Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti kamu akan menemukan banyak sekali kekurangan, pertentangan, perselisihan. Dan ternyata Alhamdulillah Al-Quran kita keren nggak? Keren dong. Tadi modalnya cuma apa sih? Al-Quran dan Google. Ya, ternyata cocok, gatuk kan gitu ya. Nah inilah makanya disebut Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kan begitu ya. Nah itu nggak Bu, makanya di Al-Hadid ini ada namanya Laboratorium Sains Kristologi Bu. Ya, artinya apa? Di sini para santri-santri juga diajarkan mengenai ilmu-ilmu dakwah kepada orang-orang Kristen, sehingga harapan kita nanti mereka bisa berdakwah dengan tadi mukjizat Al-Quran ini kepada orang-orang di luar Islam, sehingga mereka kemudian akhirnya masuk Islam gitu ya. Nah itu barangkali ya oleh-oleh iman tadi dari saya, mudah-mudahan nanti bisa memberi semangat ya untuk ibu-ibu yang rajin belajar tahsin Quran ya, yang kemudian di masjid gemar mempelajari tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan nanti bisa dapat wawasan baru tentang dakwah Al-Quran model seperti ini kepada orang di luar Islam, sehingga mudah-mudahan banyak juga nanti yang masuk Islam ya. Dan insya Allah ya tadi gereja yang akan kita bebaskan menjadi pusat studi seperti ini ya. Jadi setiap temuan-temuan baru yang dilahirkan dari para mu'alaf-mu'alaf yang ada di Al-Hadid ini menjadi koleksi hidup gitu ya, yang akan terus ditularkan dalam dakwah-dakwah kita ke depan. Sehingga bukan cuma sekedar ngaji, membaca, ya menghafal, tapi juga tadi mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain ya. Nah, wabil khusus kepada orang-orang di luar Islam supaya mereka semua mendapatkan hidayah masuk Islam ya. Itu saja, barangkali nanti insya Allah panjang lebar kita ngobrol-ngobrol lagi ya, lebih jelas, lebih lengkapnya, karena kita berharap mudah-mudahan cita-cita kita ini untuk pembebasan tadi gereja bisa terlaksana. Nah untuk berikutnya kami serahkan sepenuhnya, mungkin Bunda Kholis mau ada simbolis penyerahan, dan kami mohon sekalian ini wakaf kursi, kok ingatnya kursi roda terus kursi sholat ya. Nanti kiranya, ya bukan kursi buat duduk, kursi sholat ya, kursi sholat nanti bisa sekalian kita cerahkan juga ya di acara lain-lain. Abi tutup dulu, nanti silakan Mbak Hikmah sebagai pembicara mengatur. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Abi Yusuf Ismail Al-Hadid. Semoga kajian pada siang hari ini dapat menjadikan oleh-oleh iman untuk kita semua. Yang selanjutnya yaitu acara lain-lain atau santai. Namun sebelum itu mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu cari lentera, terangi jalan akidah kokoh, kuatkan keimanan, dekatkan diri pada Quran dan Sunnah. Jangan biar dunia buat hati berubah. Tauhid tidak ada iman. Ini amplop isinya uang, ya dikantongi hati-hati, jangan sampai dibuang. Ya, iya. Bilang apa? Terima kasih sama ibu-ibunya. Terima kasih ya, ibu-ibu sama bapak-bapak.
tujuan yang satu. Bersatu dalam ukhuwah, jaga persaudaraan, buang fitnah jauh, eratkan keimanan. Iman yang kuat melahirkan cinta, tauhid memimpin hidup penuh makna. Ilmu cari lentera, terangi jalan, akidah kokoh, kuatkan keimanan, dekatkan diri pada Quran dan Sunnah. Jangan biar dunia buat hati berubah. Tauhid bidada, iman tetap utuh, hati yang tenang melangkah tak rapuh. Akidah dijaga hingga akhir waktu, ridho ilahi jadi tujuan yang satu. Tauhid bidada, iman tetap utuh, hati yang tenang melangkah tak rapuh. Akidah dijaga hingga akhir waktu, ridho ilahi jadi tujuan yang satu. Bersatu dalam ukhuwah, jaga persaudaraan, buang fitnah jauh, eratkan keimanan. Iman yang kuat melahirkan cinta, tauhid memimpin hidup penuh makna. Ilmu cari lentera, terangi jalan, akidah kokoh, kuatkan keimanan, dekatkan diri pada Quran dan Sunnah. Jangan biar dunia buat hati berubah. Tauhid bidada, iman tetap utuh, hati yang tenang melangkah tak rapuh. Akidah dijaga hingga akhir waktu, ridho ilahi jadi tujuan yang satu. Tauhid bidada, iman tetap utuh, hati yang tenang melangkah tak rapuh. Akidah dijaga hingga akhir waktu, ridho ilahi jadi tujuan yang satu. Bersatu dalam ukhuwah, jaga persaudaraan, buang fitnah jauh, eratkan keimanan. Iman yang kuat melahirkan cinta, tauhid memimpin hidup penuh makna. Ridho ilahi jadi tujuan yang satu.